Xiao Chen, bukannya lo emang suka nolong orang? Hari ini gue bikin lo nolong sampai puas. Komandan Xiao, tunggu tim penjinak bom. Jangan mas... Pak Polisi, tolongin aku. Tunduk, turun dari pintu kanan. Jangan lihat aku. Lari ke arah lampu polisi. Pejang mata. Pegang lengan aku. Komandan Xiao, di kursi belakang masih ada yang terjebak nggak? Pak Polisi, kaki aku. Komandan Xiao, lompat. Bu, aku nggak mau pergi. Dek, Tuan Li di rumah nggak kekurangan makan dan pakaian. Nyerahin Jauh di kesana tuh malah dapat kebahagiaan. Aku nggak bisa jual anak aku. Jauh di. Dua kati beras kasa. 6 bulan belum bayar. Hari ini lu kap jempol? Atau bayar berasnya? Kalau nggak bisa bayar, Zhao Di ikut Tuan Li pergi. Chandler, lo jangan bergerak. Bawa pergi. Kacen. Lepasin dia. Kehidupan sebelumnya, aku nggak mundur. Kehidupan ini. Masa ada sendiri aja nggak bisa aku selamatin? Terdeteksi keinginan bertahan hidup yang kuat dari host. Titik balik takdir. Terkonfirmasi. Sistem toko kiamat. Versi adaptasi kuno aktif. Peringatan. Setelah nilai keberuntungan habis, host untuk sementara kehilangan kemampuan tukar. Selamatin orang dulu. Tukar beras kasar 5 kati. Garam kasar 1 kati. Pendukan berhasil. Mengkonsumsi 3 poin nilai keberuntungan. Nilai keberuntungan saat ini 0. Barang sudah dikirim ke tempat tersembunyi yang ditunjuk host. Hutang beras berapa? Kami bayar. Lo bayar pakai apa? Di dalam gentung. Dua kati beras kasar. Bayar sesuai surat perjanjian. Zhao Di tetap di sini. Musim pasikli kok ada beras bagus? Tanya dia dari mana dapatnya, wang dan beras beres. Orangnya pergi. Kasau, benar-benar beruntung ya? Chen. Itu beras. Waktu aku pingsan, kayak mimpi gitu. Di mimpi itu ada suara yang bilang, kalau mau selamat, nggak boleh nyerah sambil nunggu mati. Mulai malam ini. Kakak jaga pintu depan. Kakak kedua jaga jendela belakang. Bapak cari kayu buat ganjal pintu. Ibu suruh Zhao Di tidur di sebelah dalam. Anak itu kenapa sih? Orangnya mau mati, bangun-bangun bisa ngeluarin beras. Kalau bukan siluman, ya dewa. Entah siluman atau dewa. Aguli, butuh barang juga butuh pangan. Cewek kecil. Keluarga Xiao sama anak ini. Dua-duanya berharga. Domba tua kayak gini, gimana mau dimakan? Orang Han di kota perbatasan udah kabur ke dalam. Penjaga kota jagainnya ketat. Akhir-akhir ini susah banget cari barang yang masih segar. Baginda, yang nyari barang udah balik. Bawa masuk. Baginda. Tadinya hari ini, ada satu cewek kecil dari keluarga Xiao. Tapi keluarga itu, tiba-tiba ada masalah.
kami nemu hal yang lebih penting. Keluarga Xiao itu, di musim paiseklik bisa ngeluarin beras bersih. Saya lihat sendiri, anak laki-laki keluarga itu udah mau mati. Setelah bangun, langsung ngeluarin beras sama garam kasar. Dari nggak ada. Orang kampung bilang itu beras dewa. Beras bagus di musim paceklik. Yang bilang. Tadinya, hari ini, ada cewek kecil, anak bungsu keluarga Xiao. Umurnya masih kecil badan lemah. Tapi penampilannya bersih. Cuma anak laki-laki keluarga Xiao itu, tiba-tiba ngeluarin pangan, buat bayar utang. Aku minta barang kamu, nggak bisa bawa. Minta pangan. Itu juga bukan hasil rampokan kamu. Terus kamu masih berguna buat apa? Ampun Baginda. Kasih aku satu kesempatan lagi. Pasti aku bawa cewek kecil itu ke sini. Kalau kamu, Aku kenal banget sama Kao Shantun, tahu rumah keluarga Xiao di mana, juga tahu siapa yang paling dia sayang. siapa? Eji perempuan, Zaudi, ama enak ina. Anak itu nggak tega lihat anak kecil nangis. Dalam 3 hari, bawa anak perempuan keluarga Xiao itu ke sini. Sama bocah yang bisa ngubah beras itu? Pasti aku beresin. Kalau nggak beres, kamu masuk kuali. Kasar. Dua kati beras bisa bayar utang, tapi nggak bisa beli ketenangan. Dalam 7 hari, aku mau rumah ini punya berat, punya pisau, punya jalan buat hidup. Nilai keberuntungan sekarang 5. Bisa tukar pilihan di bawah ini. Beras bisa tahan lapar, air bisa selamatin darurat. Resep demam bisa selamatin Zaudi, jebakan binatang bisa dapetin masa depan, tapi dia nggak bisa nunggu masa depan. Chandler, adikmu panasnya parah banget. Tukar resep dasar perawatan demam. Air mata air bersih 5 liter. Ding. Penukaran berhasil. Pakai spa poin keberuntungan. Nilai keberuntungan sekarang 1. Resep dasar perawatan demam. Udah dikirim. Air mata air bersih. Udah ditaruh di tempat tersembunyi. Yang kamu tunjuk. Mak, kasih Zaudi minum dulu. Pak, sama kakak pertama nyalain api. Kakak kedua cari jahe kering sama daun bawang. Zaudi, buka mulut. Kakak 3 di sini, nggak ada yang bisa bawa kamu pergi. Kakak Tiga nggak akan pergi. Nggak akan. Rumah Reote gini, beneran ada beras dewa. Berasnya asli. Raja cuma kasih 3 hari. Nanti malam mintai dulu, besok malam baru gerak. Anak itu pegang petasan. Siang tadi dia ledakin lubang yang kamu bilang. Petasannya juga harus dia yang nyalain sendiri. Nunggu mereka tidur pula. Tutup dulu mulut bocah perempuan itu. Kakak pertama, jangan tidur. Kakak kedua, jagain jendela belakang. Bau beras dewa. Narik orang jahat yang lebih kejam. Dari kelaparan. Tidur dulu, nanti kita tangkap yang kecil-kecil. Jangan sampai bikin geger satu kampung. Siapa? Maju satu langkah lagi. Nggak ada yang bakal keluar dengan utuh. Kacau. Salah paham, salah paham. Aku cuma lewat doang. Tengah malam ngintip rumahku, bilangnya cuma lewat. Nggak ada orang di musim paceklik yang nggak cari makan. Siapa sih yang nggak mau cari jalan buat hidup? Aku tanya sekali lagi. Siapa? Aguli? Jaula Ogen. Yang kirim anak-anak dan kirim makanan ke dia. Anak buahnya kabur. Dia nggak akan bisa kabur. Di belakang dia masih ada anak-anak. Ini bukan penculikan.
Ini hubungan sama orang Hu. Besok pagi-pagi aku ke gunung? Aku ikut. Aku juga ikut. Serangan malam gagal. Jaring kejahatan mulai kebongkar sedikit. Buat Xiao Chen, jaga rumah aja baru langkah pertama. Dek, beneran nggak lapor ke pemerintah? Kalau pemerintah kabupaten beneran bisa diandelin, Zhao Laogen nggak berani kirim orang ke tangan orang Hu, selamatin orang dulu. Begitu bukti udah di tangan, bikin kepala desa dan kantor kabupaten nggak bisa pura-pura buta. Zhao Laogen kok belum balik sih? Orangnya raja besar. Mau cek barang malam ini. Diam dikit, petir semalam itu, sampai sekarang kupingku masih berdenging. Kakak narik yang satu, kakak kedua jatuhin yang satunya lagi. Aku masuk buat potong talinya. Begitu anak-anak keluar dari gua, langsung bawa ke lereng selatan. Jangan takut, aku bakal bawa kalian pulang. Lo bukan anak buah Zhao Laogen. Aku orang yang lagi diburu dia. Xiao Chen? Lari! Cukup. Cukup apa? Cukup buat kepala desa Kao Shantun. Para penjaga kampung. Dan orang tua anak-anak ini. Ngeliat jelas dia itu apa. Simpen baik-baik. Besok ketemu kepala desa. Tuan Li mati? Ditebas sama raja orang Hu. Raja itu juga ngancem. Mau minta gadis kecil, keluarga Xiao, dan Xiao Chen yang bisa ubah beras. Orangnya selamat. Pisau udah kena darah. Tapi Xiao Chen akhirnya ngerti. Zhao Laogen cuma tangan yang masuk ke desa, biang kerok yang sebenarnya. Udah, ngafalin namanya. Takut nggak? Ada Kak Tiga, aku nggak takut. Kak Tiga nggak bisa jagain kamu cuma modal satu granat. Kita harus punya bahan makanan, juga harus punya senjata. Nilai keberuntungan saat ini. 1. Terdeteksi inang. Berhasil selamatkan anak yang diculik. Putus aliran takdir jahat. Hadiah. Nilai keberuntungan plus 7. Nilai keberuntungan saat ini. 8. Kalau cuma ditukar beras. Habis dimakan ya habis. Tukar ilmu baru bisa dicari, sedikit demi sedikit. Sesuatu untuk sakokong. Tukar tetap biru perangkap hewan sederhana. Mekanisme jelatas. King penukaran berhasil. Nilai keberuntungan saat ini. 6. Ilmu terkait udah ditransfer. Ya, dan dekat tuh laten. Urutan, mekanismenya hafal semua. Nanti kalau aku nggak ada, kalian juga harus bisa. Benda ini bisa jepit kelinci, juga bisa jepit tangan yang nyusup masuk pas malam. Carl, jangan panik dulu. Kuda-kudanya ke utara, berarti mereka masih nyari jalan. Kita masih punya waktu. Kenapa? Pasukan kudahu dari Kao Shantun lebih dekat dari yang kita kira. Xiao Chen akhirnya dapat pisau pertamanya. Perangkap pertamanya. Tapi dia juga lihat tapak kudahu. Bekas pertama yang ditinggalin. Kamu makan. Kamu dulu yang gemukin badan. Siang nanti dimasak ya. Bawain buat Nenek Chen. Sama Xiao Shitu. Yang kemarin diselamatin. Luka di kakinya nggak bisa ditunda. Zaman sekarang, daging itu nyawa. Kalian malah ngasih ke aku nenek-nenek ini? Sakitnya teriak aja. Tetap hidup itu nggak malu.
Tanaman obat yang bisa dipakai di sekitar sini? Kamu bisa baca. Anakku dulu pernah belajar sama tabib keliling. Terus mati di jalan pas ngungsi. Buku ini kalau cuma di aku, cuma bakal busuk. Kalau kamu beneran bisa nolong orang, ambil aja. Ibuku bilang, nanti kalau udah di tempat orang Hu, udah nggak bakal bisa makan lagi. Kedepannya kalian cari selamat dulu, baru makan. Tuan rumah nolong orang tua, yatim, sakit, lemah, ngestabilin anak-anak yang diculik, jalur nasib, hadiah nilai keberuntungan, tambah 3, nilai keberuntungan sekarang, 9. 20 tahun lalu, dari utara juga pernah lewat pasukan kudahu. Awalnya tukang culik masuk kampung, terus mata-mata. Setelah itu, satu kampung habis semua. Nek, masih ingat mereka lewat jalan mana? Kuda banyak, ya lewat celah gunung. Di situ, anginnya kencang. Bau mayat cepet hilang. Kebaikan, bukan transaksi. Xiao Chen dapat buku obat-obatan. Dan juga dapat peta pertama, menuju hati orang. So, Pak Lurah itu dia? Tadi bisa jadi beras, tadi bisa nurunin petir, sekarang bilang Zhao Laogen kerja sama-sama orang Hu. Siapa tahu itu malah bencana yang dia sendiri yang bawa, Om? Xiao Chen kerja sama-sama orang Hu, itu hukumannya mati. Kamu bilang, Zhao Laogen kerja sama-sama orang Hu. Buktinya mana? TF. Buktinya di sini, orangnya juga di sini. Zhao Laogen yang ngurung kami di gua. Katanya mau dikasih ke raja orang Hu. Anak kecil ngerti apa? Siapa tahu itu? Diajari orang. Pak tua, buru-buru banget. Takutnya Zhao Laogen ngasih tahu sesuatu. Ini kamu dapat dari mana? Dari penjaga gua. Kalau Om nggak percaya, bisa bawa warga kampung buat cek. Di gua masih ada bekas darah sama tali. Om, penyakit sendi. Om kambuh ya? Di buku obat ada resepnya. Aku bisa bantu redain. Nyembuhin kaki bukan ilmu sakti. Nolong anak-anak juga bukan sihir. Itu bukti. Kamu mau aku ngapain? Sita rumahnya Dao Laogen. Periksa hubungan dia sama Tuan Li. Kumpulin bukti-buktinya. Surat warisan kirim ke kabupaten. Mulai malam ini, kau Shandun jaga Dia anak bawahan. Berani ngatur kepala desa? Diam. Kalau Zhao Laogen beneran berhubungan sama suku Hu, siapa yang belain dia? Ikut diseret ke pengadilan bareng dia. Memang akhir-akhir ini kabupaten lagi nggak aman. Laporan militer dari perbatasan ditahan, pemerintah provinsi cuma nagih pajak. Kalau kamu emang punya kemampuan, jaga dulu rumahmu sendiri. Kau Shantun mungkin juga butuh orang kayak kamu. Xiao Chen punya bukti. Ilmu dan hati. Pinjam lapisan kekuasaan pertama. Tapi zaman kacau yang nggak diakui penguasa. Udah mulai menekan dari utara. Rumah kayak gini, nggak bisa nahan hujan. Apalagi nahan pedang. Nilai keberuntungan saat ini bisa ditukar. Teknologi perbaikan rumah tanah. Termasuk fondasi anti lembab. Dinding pemanas. Gudang padi. Pintu rahasia. Selokan drainase. Ruang pelindungan darurat. Butuh nilai keberuntungan. Tukar. Teknologi sel diri. Nilai keberuntungan saat ini. Bang, hujannya belum berhenti. Kamu gambar apa? Gambar rumah yang nggak bocor. Bisa nyimpen padi. Dan bisa nahan pedang. Kalau mau bertahan hidup sampai musim dingin, perbaiki dulu rumahnya. Bukan bikin bagus. Tapi bikin yang bisa nyelamatin nyawa. Sini bikin dinding dobel. Anak-anak sama padi bisa disembunyiin. Di luar kacau, di dalam harus tetap tenang. Sebelum gelap, bagian ini harus kelar. Hadiah sini cukup buat kita semua. Hati orang nggak bisa asal dikuasai. Yang bisa nahan susah bareng. Baru panas hidup bareng. Malam ini, gua undang kalian semua. Bukan buat bagi-bagi daging, tapi buat nentuin aturan. Cara nangkap binatang. Cara bikin acar. Cara benerin rumah. Semuanya bakal aku ajarin. Tapi nggak gratis. Pertama, saling tolong. Kalau ada anak atau orang tua yang sakit, kelompok bantu duluan. Nggak boleh diamin aja. Go ball. Sesuai kerja. Hasil buruan, acak.
Tukang bangun, semua dicatat dan dibagi. Yang jompo, sakit, lemah dicatat terpisah. Ketiga, rahasia. Beras dewa dan gambar mesin. Siapa yang berani bocorin? Semua anggota bakal jadi incaran penculik dan orang Hu. Mulai malam ini. 6 keluarga kita. Jadi satunya. Aku Jiang Meng ikut. Ke depannya, jaga malam, jalan-jalan ke gunung. Aku yang pegang. Di musim paceklik, yang paling bahaya itu hati orang yang gak punya aturan. Ada catatan, jadi jarang rebutan. Benerin rumah, bikin perkakas, hitung aku. Aku ngerti pertanian. Aku bisa urus bahan makanan. Siapa yang ambil beras lebih segenggam? Semua aku ingat. Aku bisa jahit. Juga bisa ajakin ibu-ibu bikin acar. Kelompok gotong royong Kau Shanton. Hari ini resmi berdiri. Mau gabung? Yang harus patuh aturan. Ikut kerja sama aku. Dengerin arahan. Orang yang patuh aturan. Nggak bakal mati kelaparan di depan pintu. Mau cari untung? Ya ke kota, atau kabarin ke utara. Keluarga Xiao punya stok pangan. Punya cara. Masih ada beras dewa. Kelompok gotong royong bikin Xiao Chen pertama kali punya tim sendiri. Tapi pas aturan ditegakkan, rahasia juga udah dibocorin orang yang iri keluar kampung. Bikin pupuk, bajak dalam, parit drainase, 3 jadi 1, tanahnya beneran bisa panen banyak. Kak Chen, hasil panen segini udah cukup bikin kita aman sepanjang musim dingin. Kak Chen, kelompok gotong royongmu ini beneran bikin Kau Shantun jadi punya muka. Kakek, hasil panen, pajak, benih, jatah jompo, semua udah dicatat di sini. Catatan jelas, hati orang baru tenang. Ceng. Berasnya bagus, tapi tahun ini, pemerintah kabupaten nambah pungutan. Biaya susut di perjalanan. Setiap keluarga nambah 3 liter. Pak Serdadu, Kau Shantun tahun ini nyerahin sesuai daftar, lengkap nggak kurang. Kelompok gotong royong mau nyumbang tenaga sama gerobak. Antar berasnya sampai pintu kota, susut di jalan. Kita tanggung dulu sebagian. Kalian capek-capek. Ini buat kalian ngisi perut di jalan. Kita cuma mau semuanya lancar. Nggak bikin repot, Bapak. Kamu ini pinter banget mikirnya. Oke, kali ini susutnya digratisin. Tapi, beras makin banyak. Mata yang liatin juga makin banyak. Duit sama daging dikeluarin, worth it nggak? Worth it? Bisa beli ketenangan sebulan pakai sebungkus daging? Itu udah untung. Sama kayak waktu di Beishan dulu. Perbatasan udah jebol. Pasukan kuda dari luar Haven Gorge lagi nyerang ke selatan, yang pimpin namanya Agulie. Masih jauh nggak dari kita? 100-an li, kalau cepat 3 hari sampai. Pukul kentongan, kumpulin semua muda. Pasukan kuda lagi nyerang ke selatan. Lumbung padi aturan. Sama orang-orang Kau Shantun. Yang udah kita kumpulin. Bisa nggak jadi jalan buat selamat? Pergi lo! Kita juga udah nggak punya makanan. Kasihanilah. Orang barbar udah tembus benteng utara, namun orang langsung dibunuh. Biarin kita ngungsi sebentar. Kabar buruannya beneran. Kota Kabupaten. Pak Bupati bawa keluarga, udah kabur dari tadi malam. Pasukan kuda Agulie, udah cuma 100-an li dari sini. Semua gara-gara pengungsi sialan ini, yang bikin orang barbar datang. Usir mereka, tutup pagarnya. Nggak ada yang boleh masuk, bikin kita kena imbas. Semuanya berhenti. Usir mereka, terus gimana? Tutup pintu terus nunggu mati gitu. Pasukan barbar itu naik kuda, cuma modal 2 kaki ini, kalian bisa lari sejauh apa? Andelin pagar jelek ini, bisa nahan pedang mereka nggak? Dari hari pertama aku udah bilang. Dalam 7 hari, rumah ini harus punya makanan, senjata, dan jalan keluar. Sekarang bukan cuma rumahku. Seluruh Kau Shantun udah di titik ini.
Yang mau selamat, sekarang dengerin perintahku. Kalian, mau nggak orang tua dan anak-anak kalian selamat? Kalau mau selamat, ambil senjata dan ikut kita lawan bareng, warga sekalian. Sekarang tambah 1 orang. Tambah 1 tenaga. Ngusir mereka. Sama aja ngusir tenaga yang bisa bantu gali part. Dan bangun tembok. Mau nunggu mati atau berjuang buat jalan keluar? Kalian yang pilih. Kak Chen. Benar. Aku ikut Kak Chen. Hitung, aku 1. Bang, kamu bilang aja gimana caranya? Shanjiao, bawa orang perkuat pagar pintu kampung. Kak He, bawa orang gali lubang jebakan kuda. Om Jang, bawa orang jaga-jaga. Perempuan, anak-anak, dan orang tua, kumpul di rumah baru aku dan rumah kokoh di dekat situ. Krisis ini nggak datang tiba-tiba. Tapi, udah mulai mendekat sejak malam beras dewa itu jadi incaran. Dari situ udah merap. Sekarang Aguli bergerak ke selatan. Akhirnya kita harus hadapi pedang beneran. Mereka naik kuda bawa pedang. Kita andelin apa buat nahan? Cuma andelin 3 hal ini. Tembok tinggi, parit dalam. Sama senjata andalan dari dewa. Tukar cetak biru bangunan pertahanan, resep dasar bubuk mesiu. Sisa nilai rejeki ini, buat pas bener-bener nggak kuat lagi. Bang Shan, lu bawa 1 regu orang, gali pondasi sama tembok tanah sesuai gambar ini. Temboknya harus lebih tinggi dari kepala kuda. Siap, serahin ke gue. Om Li, lu bawa orang gali parit. Harus lebar dan dalam. Dasar paritnya tancapin bambu yang ujungnya biasa. Ngerti? Bang He, gue kasih lu tugas paling penting. Lu bawa beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya. Masuk gunung cari barang-barang ini. Chandy, ini. Jangan nanya. Kalau udah ketemu, bawa pulang diam-diam. Langsung masukin ke gudang bawah tanah. Nggak boleh bilang siapa-siapa. Ini senjata rahasia Ita buat lawan pasukan kuda Hu. Chandy, barangnya udah lengkap. Bubuk hitam pekat ini, beneran bisa lawan kavaleri orang Hu? Bang nomor 2, percaya sama gue. Nanti pas waktunya tiba, lu bakal ngerti sendiri. Soal ini, cuma langit, bumi, lu. Dan gue yang tahu. Tembok tinggi berdiri. Parit dalam digali. Senjata rahasia. Disiapin diam-diam. Ada gerakan. Pukul gongnya. Sialan. Tisa melarat ini. Kapan mulai bikin tembok setinggi ini? Hankerin gue. Bang, pintunya udah mau jebol. Orang-orang ini bukan pengungsi biasa. Mereka gerombolan perampok. Ikutin kata gue, tunggu aba-aba gue. Lempar barengan ke tanah kosong depan pak. Lampa. Dasar orang miskin. Lempar petasan cuma buat nakutin orang. Hahaha. Dan 2 petir. Kabur, cepat. Chandy, senjata dewa lu ini keren banget sih. Kak Chen, mulai sekarang kita semua dengerin elu. Suara gemuruh. Mundurin musuh, juga ngebuktiin 10 episode pertama. Kepercayaan dan aturan yang dikumpulin sedikit demi sedikit, nggak sia-sia. Kau Shanto, nahan malam pertama. Tapi pasukan asli Agule masih di jalan. Sip. Tadi malam, kita ngandelin senjata di tangan. Ngandelin tembok yang baru kita bikin. Lebih-lebih ngandelin nyali yang gak takut mati. Berhasil ngusir gerombolan perampok. Tapi di zaman sekarang, mau bertahan hidup. Gak cukup cuman nekat pas darurat. Mulai hari ini, tim penjaga desa Kau Shantun resmi dibentuk. Kak Xiaoshan berani dan jago banget. Tadi malam jadi ujung tombak lawan musuh. Mulai hari ini, dia Captain Tim penjaga desa. Tapi kalau udah jadi tim, pasti ada aturannya. 3 aturan besi tim penjaga desa. Hafalin semua di otak kalian. Pertama, nggak boleh ngerampok rakyat. Pedang dan tombak kita itu buat lawan musuh, bukan buat warga sendiri. Siapa yang berani ngerampok, diusir dari desa. Nggak bakal diterima lagi selamanya. Kedua, patuh sama perintah.
Perang itu beda sama berantem. Perintah harus dijalanin, larangan harus dipatuhin. Itu biar bisa selamat dan menang. Perintah kapten. Itu perintah gue, Xiao Chen. Ketiga, hasil rampasan jadi milik bersama. Makanan dan senjata yang didapat, dibagi rata. Nggak boleh ada yang nyimpan sendiri. Cuma dengan gitu, tim, kita bakal makin kuat. Chen, 3 aturan elu ini. Bener banget. Gue sih nggak punya apa-apa. Cuma punya tenaga. Urusan senjata tim penjaga desa. Gue yang tang. Ada Om Zhao ikut, makin kuat kayak harimau dikasih sayap, pisau-pisau hasil sitaan itu. Dilebur lagi, gue bikinin kalian mata tombak baru, dipasang ke gagang kayu keras, jadilah tombak beneran. Tusuk. Tangkis. Mundur. Om Chol, ini baru permulaan. Kita bakal bikin kau Shantun jadi tulang paling keras di zaman kacau ini. Gak ada yang berani sentuh. Sah dan resmi. Aturan mulai ditegakkan. Tinju kau Shantun sedang diam-diam mengepal. Kasihanilah kami. Terima kami dong, orang barbar udah nyebrang sungai, desa yang dilewatin dibakar kami bener-bener nggak punya tempat buat hidup. Kak Chen, Orangnya kebanyakan banget. Chen, bukan ibu tega, kita punya stok pangan. Tapi kalau dimakan kayak gini terus, ditambah simpanan kelompok gotong royong, juga nggak bakal cukup buat sekian banyak mul. Iya sih, sebentar lagi masuk musim dingin, kalau kita terima mereka, stok sebanyak apapun bakal habis juga. Dick, tembok bisa nahan pedang, tapi nggak bisa nahan perut lapar. Manusia, orang tua. Kakak, terima dinding dobel dan ruang pelindungan di rumah baru. Emang dari awal disiapin buat orang tua dan anak-anak. Pembukuan kelompok gotong royong. Justru biar nggak kacau kalau orang banyak. Tapi, kalau kita tolak orang-orang itu, yang kita hilangin bukan cuma hati orang, tapi juga kesempatan buat bertahan hidup. Kenapa orang barbar berani merajalela? Karena kita cuma pasir yang berceceran. Sekarang kita udah punya tembok, udah punya pasukan. Yang kurang apa? Penduduk, tenaga kerja. Di antara mereka, ada tenaga kuat. Bisa buat nambahin anggota tim jaga desa. Ada perempuan yang bisa menenun dan bertani. Ada tukang yang bisa bikin alat. Asal kita mau ngumpul bareng. Kita bisa buka lahan lebih banyak, buru lebih banyak hewan, bikin lebih banyak barang. Sekarang kelihatannya beban. Tapi nanti, mereka bakal jadi kekuatan kau Shantun. Mau masuk kau Shantun? Boleh. Tapi harus patuh 3 aturan. Dengerin perintah, nggak boleh berantem sesam. Yang gua kasih tenaga, bersama bangun pertahanan, hasil rampasan jadi milik bersama. Dibagi sesuai kerja. Yang bisa lakuin, kita buka pintu lebar-lebar. Kita mau dengerin Kak Chen. Host bikin keputusan penting, nampung pengungsi, bentuk kekuatan mulai kelihatan. Skala pengelolaan nembus batas kritis. Buka kategori baru. Militer tingkat dasar. Termasuk formasi dasar. Buku panduan latihan, manajemen dasar, pencatatan penduduk, sistem pembagian logistik, terdeteksi wilayah kekuasaan host makin luas. Misi tersembunyi terpicu. Pondasi zaman kekacauan. Berhasil lewati musim dingin ini. Hadiah poin keberuntungan tambah 10. Satu keputusan. Satu taruhan. Musim dingin ini bakal jadi jawabannya. Bro, orang kita makin banyak. Nggak bisa asal gerombolan. Mulai hari ini, Tim penjaga desa bagi 3 regu. Regu 1 jadi barisan depan. Regu 2 jadi sayap kiri. Regu 3 jadi sayap kanan. Tiap hari gantian latihan. Ngerti nggak? Mondo, lihat permukaan air. Nanti malam ada sup daging buat diminum. Benda ni berat banget, hehe. ke depan kalau maju perang. Kak itu bakal jadi tameng baja tim penjaga desa. Ke atas. Cuma ngandelin tenaga doang nggak cukup. Harus bikin Paman Zhao cepet bikin baju besi lebih banyak. Yang di belakang gunung, jalur bahan bakunya udah ketahuan. 100 orang jadi pasukan. Baju besi udah siap. Medan perang benar. Butuh tombak yang lebih tajam. Sama perisai yang lebih keras. Nih, jejak kaki dalam, arahnya berantakan, berarti orangnya bawa beban berat, hatinya panik. Monkey, lu yang bilang. Mereka udah lewat berapa lama kira-kira? Kang He, embannya aja belum kering. Belum 1 jam. Ke arah utara. Wah, matamu tajam. Ingat, kita tim kuping angin. Ini mata dan telinganya kampung. Kang Chen, Kang He, 120 km ke utara. Di pegunungan angin hitam, baru ngumpul sekelompok gerombolan, udah bikin markas. Yang keintip jelas ada 200-an orang. Mereka ngerampok beberapa orang kaya yang ngungsi. Punya kuda, punya gerobak. Di markasnya numpuk banyak makanan sama senjata. Bahindar orang, jaraknya nggak jauh. Paling nggak bakal jadi masalah.
Masalah. Nah, Pong. Ini tuh gudang makanan sama senjata yang datang sendiri. Kita lagi butuh senjata besi, mereka malah nyimpen banyak. Kita kekurangan kuda. Mereka pas punya. Makanan kita harus buat nampung lebih banyak orang. Mereka udah ngumpulin cukup banyak. Bener-bener lagi ngantuk dikasih bantal. Kang Dua, minta anak buah tim kuping angin kerja ekstra. Biarin kondisi markas Hei Feng Jai, jadwal ganti jaga pos, semuanya keintip sampai jelas. Apalagi, tempat mereka nyimpan makanan sama senjata. Siap, serahin ke aku. Bang! Tim jaga kampung, tingkatin latihan perang malam sama serangan gunung. Petasan gede kita harus cari tempat yang kokoh buat nyoba bunyi. Sebuah rencana buat gudang makanan jalanan. Diam-diam mulai jalan. Dinding pojok tenggara, tim kuping angin udah intip. Itu yang paling tipis. Dosis obatnya ganda. Tim pengawal, serbu! Tim 2, serang dari kiri ke gudang makanan. Regi 3 jaga sisi kanan. Pegang kendali kuda. Adah! Gandum simpanan candi udah penuh. Siap. Pandan 37 bilah. Tombak 21 batang. Plus perak pecahan 100 tael. Semua jarahan. Separuh masuk gudang buat kepentingan bersama. Separuh lagi dibagi sesuai jasa. Keluarga saudara yang gugur, dusun tanggung seumur hidup. Chenju panjang umur. Chenji panjang umur. Mati risau. Kau Shantu, udah di tempat jadi. Pertempuran Hei Feng Zai ini. Kita kehilangan 3 saudara. Sebit orang luka. Beras dan senjata ini. Itu hasil darah mereka. Keluarga saudara yang gugur. Mulai sekarang dusun yang tanggung. Anak-anaknya dusun biayai sampai dewasa. Yang luka dapat santunan double. Selama masa pemulihan, jatah beras tetap dibagi. Makasih Chenje. Makasih dusun. Sisanya dibagi sesuai aturan. Semua anggota yang ikut perang dapat 2 bagian. Warga lain tiap keluarga, 1 bagian. Perak ini nggak dibagi. Uang ini jadi dana kas dusun kita. Buat beli biji besi bikin senjata. Beli garam buat ngasinin daging. Beli sapi bajak buat buka lahan. Oh, ini modal bareng seluruh warga dusun. Siapa yang korup, diusir dari dusun? Chenja adil banget. Aku meski nggak ikut perang, tetap dapat jatah beras. Dan akas ini aku setuju. Ikut kata Chenji. Kau Shantun bener-bener kompak kayak baja. Om Chok, mulai sekarang tembak besi jadi tanggung jawab Om. Om Chen urusin kerjaan kayu. Bahan dan alat dusun yang sediain, tiap 10 hari dihitung poin kerja per barang. Tenang, ada bahan pasti hasilnya bagus. Aku pasti bikin perkakas dusun kita. Jadi yang paling top seantero kampung. Tim logistik dibagi 3 grup. Grup tenun, buat pintal benang dan tenun kain. Grup dapur urusin makan. Grup medis belajar balut luka dan cari obat. Tiap hari poin kerja dicatat. Akhir bulan ditukar beras. Neng Chaudi. Aku jahitnya cepat, bisa dihitung 2 kali kerja nggak? Kemarin anakku jahit 5 baju. Harusnya dicatat 3 poin kerja.
Ding, terdeteksi peningkatan organisasi produksi. Paket pengetahuan produksi jalur perakitan terbuka. Benjau, mulai sekarang mata tombak bikin sesuai standar ini. Tukang kayu cukup bikin gagangnya aja. Seorang khusus bikin mata tombak. Lebih cepat 3 kali lipat daripada bikin sendiri-sendiri. Saat pola pikir jalur perakitan. Masuk ke bengkel kuno. Revolusi produksi lagi mulai terjadi. Cendi, resep mesiu baru ini tenaganya lebih gede, terus nggak gampang lembab. Bagus. Bungkus pakai kertas minyak tebal, bikin sebesar kepalan tangan, sumbunya dipanjangin. Ini dia bola petir kita. Paling cepat, 10 batang sehari. Setara 10 hari kerja sebelumnya. Bang Chen, jalur perakitan ini mantap banget. Suaranya ini, bikin bandit aja takut kebelet. Produksinya gimana? Wongo, biji, sehari nggak masalah. Bang Chen, baju besi ini susah banget dibikin. Semuanya dipukul manual. 3 hari. Belum tentu jadi satu. Kalau semua saudara bisa pakai ini, Pasti ada caranya. Yang paling penting sekarang, jamin dulu produksi tombak sama bola petir, baju besi. Jadi rintangan pertama di jalan menuju pasukan kuat. Tantangan nomor 1. Kamu pasti Xiao Chen kan? Dengar-dengar kampungmu punya senjata api hebat? Kekuatannya luar biasa. Aku Wang, mau beli dengan harga mahal. 10 tael perak 1 biji gimana? 10 tael perak itu harga selangit. Bos Wang, mesiu ini bukan barang dagangan. Ini barang buat nyimpan nyawa. Nggak dijual. 2 populati yel, cukup resepnya aja. Aku langsung bayar 1000 tael perak tunai. Tapi, kalau bos Wang bisa tukar pakai besi batangan, masih bisa dirundingin. Besi batangan. Besi batangan. Itu dilarang keras beredar sama pemerintah. Singkati, besi batangan bisa bikin berapa mata tombak. Deal, tapi harus bersumpah. Resepnya nggak boleh diajarin ke orang lain. Tentu, sekalian nitip pesan buat bos. Ke selatan 35. Ada Cavalry Barbar. Makasih. Besi barangan 3 hari lagi sampai. 1 transaksi. Dapat sumber daya penting. Xiao Chen pakai teknologi yang nggak bisa diproduksi massa. Bongkar bahan strategis yang paling langka. Kecerdasan bertahan hidup di zaman kacau. Jauh lebih berharga dari emas perak. Guru, kali ini bisa berhasil nggak? Gambar Zoh besi tempel. Punya Chen, enaknya tuh di nggak maksa sempurna. Pakai kepintaran lawan kekuatan. Jadi, Zira kulit lapis besi. Jadi, Paks. Ringan, gerak nggak keganggu, tapi hati jadi jauh lebih tenang. Zira ini, dilihatnya aja udah gagah. Om, Cok, Capek ya. Ini baru awal. Kita harus bikin lebih banyak saudara. Pakai Zira kayak gini. Ada Chen di sini? Nggak masalah. Kau Shantun akhirnya punya kekuatan pasukan berat sendiri. Di medan perang, keberanian pribadi. Nggak bakal ngalahin kerja sama yang rapi. Mulai hari ini, latihan pakai aturan baru. Setiap regu 11 orang. 7 prajurit tombak di depan. Tombak rapat kayak hutan. Jaga musuh di luar. 2 prajurit pedang perisai di samping, jaga dan tangkis buat lawan jarak dekat. 2 prajurit senjata api di belakang. Bawa bola petir. Siap lempar pak ada kesempatan. Ganggu musuh. Bobol formasi. Ada musuh di depan. Prajurit tombak, maju! Tusuk. Musuh dekat, prajurit pedang perisai. Lindungi. Keren banget. Formasi ini kelihatannya aja udah ganas. Nanti aku gede juga, mau gabung tim jaga kampung. Lihat tuh suamiku. Pakai seragam itu. Kayak beneran gitu. Dik, formasi ini bener-bener jagoan banget. Kayaknya sekarang kita 100 orang. Bisa lawan dulu 300 orang, Kak. Ini masih kurang, kita harus latihan sampai gerakannya kayak tangan sendiri. Bikin kau Shantun jadi benteng beneran. Di medan perang nanti, mereka bisa nggak ngulang kejayaan formasi Yuanyang.
Orang barbar datang. 500 kavaleri. Lagi ke arah kita. 500 kavaleri berat. Tembok tanah kita ini bisa nahan apa? Cepat bungkus barang berharga terus kabur ke gunung. Lari ke gunung. Kavaleri barbar kakinya 4. Kita cuma 2, bawa orang tua sama anak kecil. Bisa lari sejauh apa? Mereka datang mau rampok makanan. Bunuh orang. Bakar rumah. Kalau kita mundur, lemak hilang. Keluarga hilang. Mundur cuma ujungnya mati. Tapi kita punya tembok. Punya parit. Punya bom api. Punya formasi Yonyang. Lagi pula punya laki-laki yang berani mati. Ayo lawan. Sekarang yang rela mati demi pertahanan kampung. Standby di lapangan latihan. Yang mau pergi, gua nggak nahan. Tapi ingat, pintu kau santun. Begitu keluar, nggak bakal bisa masuk lagi. Saat bayangan 500 kavaleri, nutupin langit. Kau Shantun milih pakai darah dan daging. Ngebangun garis pertahanan terakhir. Cepet. Tanam lebih dalam. Kuda barbar kena langsung meledak. Kashan pimpin regu tombak jaga mulut lembah. Kahe bawa Agumesiu di 2 sisi bukit. Ayah yang atur logistik makanan sama senjata. Ibu ngatur ibu-ibu masak air panas. Siapin obat luka. Gue yang jaga komunikasi. Nyokap di gua juga bisa potong kepala barbar. Bantuin Kak Jaudi antar telur merah. Pertarungan ini bikin Barba ingat, batu di Kau Shantun juga gigit. Saat kuku besi nginjek matahari sore, tarian kematian, yang udah direncanain matang ini. Siapa yang bakal kuasai segalanya? Lepas! Rega Messi. Nyalakan. Pemana? Tembak. Formasi Yuanyang. Hadang mereka. Mau lewat? Bilang sama kakak, tahan sebentar lagi. Siapkan bola api gelombang kedua. Pertahanan Kau Shantun, kokoh kayak batu karang. Perang gesekan yang brutal ini masih kuat. Berapa lama sih? Tangkap raja duluan, baru beres gerombolannya. Nggak bisa. Bocah cilik nyari mati. Turun! Kepalanya mati. Kabur. Kita menang. Musuh tewas 130 lebih. Rampas kuda bagus 30 ekor. Pedang lengkung. Panah, zira kulit nggak kehitung. Keren banget. Kachen, Kau Hantun nggak cuma berhasil jaga kampung, tapi juga dapat rampasan perang dan kepercayaan diri yang berharga. Benteng bobrok ini jauh lebih gede dari kampung kita. Cuma terlalu rusak, bisa diperbaiki. Tempatnya gede biar bisa nampung lebih banyak orang. Lokasinya gampang dijaga, susah diserang. Justru ini fondasi yang kita butuhkan. Mulai hari ini, disinilah rumah baru kita. Kau Shenpao. Tak bakal bangun, lebih kokoh dari sebelumnya. Bikin orang barbar gentar. Bangun Kau Shenpao! Kau Shenpao! Ding,
Terdeteksi host menguasai lokasi strategis. Salahlah kekuatan membesar drastis. Mulai terbentuk situasi penguasaan wilayah. Paket pengetahuan teknik militer dasar terbuka. Oh gitu ternyata. Para pertahanan ternyata digali kayak gini. Menara dibangun kayak gini. Mantap banget! Cut 2. Kao Shanbao ini bakal jadi titik awal kita yang sebenarnya. Berdirinya Kao Shanbao menandai kekuatan Xiao Chen dari jaga kampung sendiri. Resmi naik ke fase baru, jadi penguasa wilayah. Dataran seluas mata memandang. Orang Hu nggak bakal bisa nyerang diam-diam. Biar kavaleri Hu ngerasain ganasnya pagar ranjau. Semua gerak-gerik dalam 30 li, lapor tiap jam. Ketemu musuh. Asap jadi tanda. Tenang Pak Kepala Benteng. Anjing liar lewat aja nggak bakal lolos dari mata anak buah. Neng jauh di air garam ini buat cuci luka, jauh lebih manjur daripada abu dupa. Berikutnya mau dijahit pakai benang usus ikan. Om Chang Sabaya. Sekarang kita tuh mata terang telinga tajam. Gigi runcing cakar galak. Benteng Kaoshan ditempa dalam darah dan api. Jadi sistem pertahanan serangan yang lengkap, diam-diam tumbuh jadi penguasa besar. Denger nggak? Xiao Chen dari Benteng Kaoshan bawa rombongan petani kampung, Ding ngarai Hefeng bunuh 100 lebih kavaleri Hu, beneran nggak sih? Malah sempat bunuh kepala suku Hu, ini bikin kita orang Han angkat muka banget. Kami dengar Pak Xiao jagoan sejati. Makanya datang mau gabung, siap jadi bawahan, bareng-bareng lawan orang Hu. Tim kami ini masih ada, 100-an orang, puluhan pedang dan tombak. Cuma minta Pak Xiao kasih kami jalan hidup. Kasih kami, Chen, bulan ini udah 3 kelompok tentara sukarela yang datang gabung, ditambah pemuda-pemuda yang datang sendiri, kekuatan kita udah tembus 500 orang, kuda perang juga nambah 40 lebih. Bagus, tapi harus digenjot latihannya. Buang yang jelek. Pertahanin yang bagus. Jangan sampai campur aduk. Ding, terdeteksi, reputasi tuan rumah, naik signifikan. Wilayah kekuasaan meluas, menyerap keberuntungan dari banyak pihak, membentuk pengaruh level regional. Nilai keberuntungan naik drastis. Buka, cetak biru meriam tingkat awal, meriam Hugun, dan teknik pengecorannya. Miriam. Ini beneran meriam. Dengan ini, kavaleri Hu kalau nyerang. Itu cuman bunuh diri. Dik, ini barang baru apa lagi? Kayak gumpalan besi. Bang, ini meriam. Benda sakti yang suaranya kedengeran 10 li, hancurin area beberapa li. Dengan ini kita nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa nyerang duluan. Benteng Kaoshan, nggak bakal jadi benteng yang cuma diam di pojok. Kekuatan Xiao Chen, makin gede kayak bola salju. Pandangannya udah nggak cuma soal pertahanan. Tapi udah ngeliat ke arah yang lebih luas. Saluran core dibersihin. Besi tua ini, harus kali jadi. Meriam harimau jongkok yang digambar Chen di ini, Beneran bisa ngalahin 1000 pasukan. nanti juga kelihatan. Semua mundur dan cari pelindungan. Apa? Kamu bilang apa? Senjata sakti. Senjata sakti penjaga benteng. Dewa Petir. Xiao Chen beneran bisa manggil Dewa Petir. Satu tembakan menggelegar. Ngebuka babak akhir era senjata tajam. Saat laras meriam Kaoshan Fort berputar. Seluruh tatanan kekuatan di utara bakal bergetar karenanya. Yang nyerah nggak bakal dibunuh. Modal cuma senjata jelek kayak gini. Ah, Masalah masa lalu, nggak bakal diusik lagi. Mulai hari ini, makan daging atau nasi, tergantung prestasi perang. Yang nindas rakyat, hukumannya mati. Siap mengabdi untuk Tuan Benteng. Menyerap aura dunia persilatan. Membuka dasar perang pegunungan.
Penduduk baru 800 jiwa, laki-laki dewasa 3.000 orang. Perintah baru dari Tuan Benteng. Pasukan pemukiman latihan setengah hari buka lahan. Hasil panen boleh disisihkan 40%. Sisanya masuk lumbung benteng. Jadi tentara dapat makan. Bisa juga nabung. Peraturan ini beneran masuk. Kalau terus kayak gini, setelah musim panen, kita bisa nyimpen 10.000 baru. Kak, lihat tuh. Di situ. Semuanya harus dipasang bendera kita. Di zaman kacau kayak gini, makanan itu akan... Dan ambisi itu sayap. Perang menghidupi perang. Rakyat menghidupi tentara. Saat asap perang dan hamparan padi naik bersamaan di tanah yang sama. Fondasi Kaoshan Fort udah tertanam dalam di tanah. Benteng pedesaan kecil, sampai-sampai aku yang datang sendiri. Hah? Mengingat jasamu lawan bangsa barbar, dianugerahi pangkat Pairong Xiaowei tingkat 9. Tetap memimpin urusan Kaoshan Fort. Tiap tahun dikasih 1.000 karung gandum. Gaji perak 500. Segera rapikan pasukan. Nunggu perintah dari pemerintah pusat. Makasih atas anugerah. Dari pemerintah. Aku pasti berusaha sekuat tenaga buat berbakti. Sekarang bangsa barbar lagi merajalela. Rakyat dan tentara di benteng lagi. Kelaparan? Utusan kerajaan udah bawa bahan makanan. Mending kita beresin dulu. Serah terimanya. Biar hati semua orang tenang. Siap buat dipakai pasukan kerajaan. Gaji dan ransum masih dalam perjalanan. Tulis surat perjanjian aja udah cukup. Xiao He, bawa utusan kerajaan buat cek gudang. Bikin surat utang sesuai jumlahnya. Kamu! Tuan, bocah kepala benteng ini licik banget. Kekuasaan militer sama uang nggak ada satupun yang dilepas. Rubah kecil. Biarin aja kak. Kamu sombong beberapa hari. Jabatan receh tingkat 9 aja mau ngerangkul kita. Gelar ini justru pas banget buat nenangin rakyat. Sekalian narik pengungsi masuk. Soal surat utang gaji itu bakal jadi bukti buat nagih utang nanti. Secari kertas kosong dapat nama baik yang mulia. Rencana pemerintah gagal total. Kepala benteng muda ini di ujung pisau. Nari dengan gerakan yang indah banget. Tapi badai yang sebenarnya baru aja mulai terbentuk. Xiao Chen, serahin pembunuh anak buahku. Kalau nggak benteng ini bakal kubantai 3 hari 3 malam. Bilang ke dia. Ini pelakunya. Serbu. Lepas. Pasukan kavaleri, ikut aku. Jangan kejar musuh yang kabur. Tarik mundur pasukan. Setelah orang ini, bendera Xiao bakal jadi mimpi buruk yang nggak bisa dilupain buat seluruh pasukan barbar di utara. Mohon kepala benteng Xiao naik pangkat jadi jenderal. Lindungi kami semua. Dick, gelar jenderal ini emang pantas buat kamu. Para saudara cuma ngakuin bendera Xiao. Mohon kepala benteng Xiao naik pangkat jadi jenderal. Orang barbar takut sama warna hitam dan merah bendera ini. Harus bikin mereka gemetar kalau lihat. Bikin kuda barbar. Ingat suara meriam. Mulai hari ini, aku Xiao Chen, hidup mati bareng benteng Kaoshan. Siapapun yang berani ganggu saudara-saudaraku. Walaupun jauh, pasti kupas. Ding terdeteksi tuan rumah, resmikan nama kehormatan. Mengumpulkan kekuatan nasi kelompok. Membuka cetak biru, pabrik senjata sederhana. Palu tenaga air. Lini produksi komponen standar. Om Jal, kita bisa bikin pedang yang lebih tajam. Dan golok yang lebih cepat. Kak, pangkat jenderal ini. Bukan sekadar gelar. Ini tanggung jawab. Kita semua saudara. Jenderal muncul. Papan catur zaman kacau. Satu langkah baru dimainkan. Satu hari produksi besi 5.100 kilo. Cukup buat 500 pedang.
Om Chow, perkembangan coran laras meriam. Gimana? Cetakan udah lengkap. Tinggal nunggu besi murni batch ini. General, lihat ini 3 lapis kain tebal dilapisi besi. Panah susah tembus. Kak, dengan produksi sekarang, 3 bulan lagi seluruh pasukan ganti perlengkapan kelah. Ini baru modal buat bertahan di zaman kacau. Pertama, lahan kosong boleh dibuka. 3 tahun bebas pajak. Kedua, pajak panen cuma 1/10. Pajak orang dihapus total. Ketiga, tebas 1 kepala suku Hu dapat 10 hektar lahan. 3 kepala dapat gelar perwira penjaga benteng. General, kami semua siap. Kami rela mati buat kamu. Puisi hektar ini punya keluarga Wang Lausi. Pas panen musim gugur setor 10% aja. Nanti 8, generasi baru kali ini punya sawah sendiri. Kak, Paman Jenderal udah mikir ulang. 100 hektar ini dia sumbangkan buat benteng. Cuma minta jadi pengurus gudang. Paman bijak. Gudang itu tempat penting. Catatan harus rapi. Hafal dulu baru datang lagi. Dapat gelar perwira kavaleri. Goji tahunan 100 karung beras. Ketemu jenderal nggak perlu sujud. Awal musim semi langsung ikut jenderal lawan suku Hu. Pengungsi dari 3 kabupaten di utara, semuanya pada lari ke sini. Bikin orang punya lahan buat digarap, ada perang buat dilawan, ada gelar buat diperebutkan. Hati orang-orang otomatis bakal tunduk. Jenderal, kabar mendesak dari utara. Suku Hu, 10.000 pasukan berkuda udah berkumpul. Barisan depannya udah hancurin benteng Zhang. Lagi bergerak ke arah kita. Mereka ngomong, 3 hari pasti hancurin benteng Kaoshan. Mereka 10.000. Benteng kita yang bisa berdiri cuma 2.000. Buat apa panik? Dulu 500 kavaleri aja bisa mundurin mereka. Semua ikut aku. Meriam baru jenderal jangkauannya 350 langkah. Isi bubuk mesiu double. Peluru besi diganti pecah. 10.000 pasukan berkuda. Datang pas banget. Orang barbar pasti lewat jalur lama celah angin hitam. Di kedua sisi mulut celah tanam ranjau langit. Posisi artileri maju 1 li ke depan. Aku mau 10.000 pasukan pelopor ini. Belum sampai tembok kota. Udah ciut 30%. Jenderal Perkasa! Kirim, perintah ke seluruh pasukan. Setelah perang ini, aku mau orang barbar. Dengar nama Kaoshan aja langsung merinding. 10.000 pasukan berkuda serbu benteng. Awan hitam mau nimpain kota, saat besi dan mesiu. Jadi lorong kematian. Semua siap. Moncong meriam benteng Kaoshan. Udah mutarin lagu kematian buat musuh yang datang. Jampu habis benteng ini. Batalion artileri. Tembak bareng. Turun kuda pancat tembok. Minyak panas. Lemparin batu. Temboknya jebol. Pasukan pengawal pribadi, ikut aku tutup lubangnya. Musuh tewas 3.000 lebih. Pasukan kita gugur 532 orang. Luka berat 300 lebih. Bang, tahan ya. Kamu kan janji mau ngajarin aku naik kuda. Bang, buka matamu. Jenderal, Zira cukup buat perlengkapan 2 batalion, panah cukup buat seluruh pasukan setengah tahun. Selain itu kita juga rampok. Tongkat kepala suku barbar berlambang serigala emas. Ini hasil tebusan darah saudara-saudara kita. Dasar buka polos, utang darah ini harus dibayar 10 kali lipat sama orang barbar. Nama dan asal daerah.
Pernah pegang pedang nggak? Aku dari He Jianfu, jalan 300 li. Cuma buat ikut Jenderal Xiao bunuh barbar. Jenderal, terima dia. Di rumah masih ada 2 laki-laki. Besok juga aku kirim. Jenderal, waktu barbar jebol kota. Bupati udah gugur bela negara. Mohon Jenderal ambil alih pemerintahan dan tenangin rakyat. Mulai hari ini, Kabupaten Linjang, ganti nama jadi Kota Annya. Pembunuh. S. Perampok dihukum. 3. Yang berjasa lawan bangsa Hu pasti dapat hadiah. Ting. Kuasi Kabupaten. Bangun sistem pemerintahan. Buka struktur administrasi tingkat awal. Template pajak. Sistem pencatatan penduduk. Siap crack. Bro, sekarang kita beneran jadi penguasa di sini. Tank! Ini baru batu bata pertama yang mau kita bangun. Adalah tembok yang bikin bangsa. Hu nggak bakal berani macam-macam lagi. Tembok raksasa sepanjang ribuan. Saat mesin pemerintahan mulai berputar, jagoan dari rakyat jelata akhirnya jadi penguasa wilayah. Bank nomor 1, pegang urusan militer. Pimpin pasukan, tentukan hadiah dan hukuman. Bank nomor 2 pegang intelijen. Dengar angin, pantau segala penjuru. Ayah pegang urusan rakyat, atur sawah, ladang, dan catatan penduduk. Adik perempuan pegang keuangan, urus uang, beras, dan pembukuan. Siap patuh perintah pemimpin. Umur 50 tahun. Masih bisa ikut ujian negara yang dibuka jenderal. Angkat Cao Dasui jadi kepala bengkel. Pangkat 8. Ciguo Shawei. Gaji tahunan 100. Tukang besi. Bisa juga jadi pejabat. Hidup Jenderal! Dari 17 kabupaten di utara, sudah ada anak muda dari keluarga miskin yang berangkat buat gabung. Biar seluruh dunia lihat, raja, bangsawan, jenderal, menteri. Emang udah ditakdirkan dari lahir? Saat pegang pakai cap jabatan, orang miskin masuk pemerintah. Tirai besi dunia lama udah mulai retak. Si Shao Chen itu, tergede banget gaya-gayaannya. 3 orang. Orang Hu kuat banget. Satu batang kayu nggak bisa nahan beban. Kalau mau aliansi, senjata api dan senjata standar ini bisa kita serahin ke kalian. Itu senjata petir buat hancurin kavaleri Hu. Perjanjiannya gimana? 3 pasal. 1. Nggak boleh ganggu rakyat yang langgar. Kita habisin bareng-bareng. 2. Nggak boleh perang saudara. Siapa yang melanggar? Semua akan lawan. 3. Kekuatan dibagi rata. Siapa yang berbuat? Semua akan tinggalkan. Ngasih senjata gratis kan? Rugi. Kak! Mereka lagi bantu kita jaga 3 gerbang utara. Cukup besi sama pertahanan. Worth it. Perjanjian yang rapuh. Kuat nggak nahan. Ujian darah dan api. Jawabannya ada di pasukan kuda barbar yang mau ke selatan. Musuh rebut tanah kita. Pantai rakyat kita. Hari ini kita maju ke utara. Rebut lagi tanah air. Hutang darah, bayar darah. Wah. Sialan, meriam ini lebih enak dipakai daripada tangga bundar. Hahaha. Jenderal! Minum dulu. Puan, Ambil ransum perang, bagi ke rakyat. siapa yang merampok? Rebut lagi wilayah yang hilang. Rakyat semua dukung. Sistem medis di medan perang. Mantap, 100 li ke utara. Udah nggak ada. Pasukan kuda barbar. Ini baru aja, mulai. Kirim perintah. Bangun benteng di sepanjang sungai. Siap-siap lewatin musim dingin. Saat bendera Panglima berkibar di tepi utara sungai. Tanduk serangan balik resmi berbunyi. Pemimpin besar turun dari langit. Pantaskah memimpin wilayah utara? Mohon jenderal. Naik tahta jadi raja. Buat menenangkan rakyat. Mohon jenderal, mau jadi raja. Tik, 12 provinsi utara ini. Selain kamu, siapa yang berani duduk di posisi itu? Jadi raja. Bisa satukan hati rakyat. Perjelas kedudukan. Juga bisa perintah semua provinsi. Kumpulin kekuatan dari segala baik. Demi rakyat utara. Beban berat ini. Aku yang pikul. Sembayang ke langit dan bumi. Bulan kedua musim semi. Shu Wen, gelar raja, Jingbei, ibu kota di Anmincheng. Nama tahun Yongye. Hidup Raja Jingbei!
Semoga damai dan sejahtera selamanya. Menghormati ayah, Guru Xiao sebagai Raja Agung Anguo, menghormati ibu sebagai janda permaisuri Zhenjing. Menganugerahi kakak tertua Xiao Shan, Jalar Marki Janbei, memegang urusan penaklukan. Kakak kedua Xiao He, Jalar Markis Tingbei, memegang urusan rahasia negara. Menganugerahi adik perempuan Xiao Zhao, gelar Markis Aning, memegang urusan keuangan. Benda ini kelihatannya berat banget. Justru karena berat, makanya harus kita berempat pikul bareng-bareng. Kelahiran negara Hua pasti akan terukir dalam di negeri yang hancur ini. Sebagai jejak yang paling dalam. Mulai hari ini, hukuman seperti potong kaki dan siksaan kejam lainnya dihapus total. Tanah dibagi rata sesuai jumlah jiwa. Pedagang dan pengrajin setara dengan petani. Berani korupsi, 10 tael. Hukum mati. Hidup kaisar. Semua teknologi yang bermanfaat bagi negara dan rakyat bisa diteliti di sini. Para pengrajin, berdasarkan jasa, bisa dapat gelar bangsawan. Siap mengabdi sampai mati untuk lembaga penelitian. Penukaran berhasil. Metode peleburan baja dengan tanur tinggi, disertai pembuatan kokas. Gambar perbaikan mesin tenun Jenny. Kalau Abashi tambahkan, kalau lebur baja pakai cara ini, bisa dapat kualitas baja terbaik. Mesin ini dalam sehari memintal benang. Setara 100 menenun perempuan. Paduka, baha ini bisa bikin meriam yang lebih tajam. Yang mau kita bikin bukan cuma meriam. Sebuah zaman yang beda total dari sebelumnya. Sedang ditempa di tengah gemuruh baja cair dan mesin tenun. Menjadi keras dan terbentuk. Chuan. Wan? Lena nak berdia menjadi saksi. Hangkyoken Hua palsu. Babat habis. Nggak ada yang hidup. Di belakang ada sungai kuning. Di depan ada bangsa barbar. Hari ini cuma ada satu pilih. Bertempur. Bakar perbekalan sebagai tanda. Selamatkan perbekalan. Putra-putra Hua, ikut aku tembus formasi musuh. Pertempuran yang menentukan nasib Tanah Utara dibuka dengan cara paling berdarah. Formasi baja. Maju. Datang juga. Chanyu mati. Lari! Kavaleri kejar. Infanteri bersihkan medan perang. Saat kepala Chanyu besar, diangkat tinggi-tinggi. Seluruh langit Tanah Utara berganti warna sejak saat itu. Baginda. Nakos. 6 tahun, akhirnya pasukan kerajaan datang. Ding ibu kota peradaban berhasil direbut kembali. Meneruskan kembali garis keturunan Huaxia. Membuka penuh sistem pengetahuan revolusi industri pertama, sekaligus usulan rencana pembangunan 5 tahun. Akhirnya lengkap juga.
Tabib Istana. Baginda kelelahan. Kalau kau tidur 3 hari lagi, Kak bakal bongkar makam leluhur tabib kerajaan. Kak, aku mimpi kuda besi melintasi gunung dan sungai. Asap menyambung ke langit. Suara peluit kapal menembus. Salju. Menggumungkan era, baru baja dan api. Kementerian Pekerjaan Umum minta perluas Akademi Sains. Butuh perak 200.000 tael. Setuju. Tambah lagi 100.000. Dirikan sekolah kejuruan. Harusnya perbaiki dulu saluran irigasi ke kabupaten. Jauh, pabrik baja lebih penting. Jalan raya tunda dulu. Pabrik baja prioritas sebelum musim semi tahun depan. Produksi baja 2 kali lipat. Buat kapal besar yang bisa berlayar jauh. Cari bibit unggul yang tahan dingin dan hasil tinggi. Baginda, Ini beneran bisa panen 10 shippermu. biar anak-anak kita nggak pernah tahu lagi namanya kelaparan. Saat stempel merah jatuh, sang raja di atas ranjang sakit. Menggambar sebuah kekaisaran raksasa yang belum pernah ada. Menteri bersedia melepas gelar raja, selamanya menjaga perbatasan selatan. Mengakui Baginda sebagai penguasa seluruh dunia. Mohon Baginda mengikuti kehendak langit dan naik takhta. Sembahyang kepada langit dan bumi, mendirikan negara bernama Dahu. Ganti era menjadi Kiming. Hidup Kaisar Kiming! Anugerahkan Saoshan gelar Adipati Jengguo. Warisan, turun-temurun. Menetapkan Xiao He sebagai Pangeran Dingguo. Memimpin Dewan Militer. Menetapkan Xiao Zhaodi sebagai Putri Aning. Mengawasi urusan Kementerian Keuangan. Aimekom, tembok istana ini terlalu tinggi. Ibu nggak bisa tidur. Pulang ke Kaoshanbao, tanaman sayur buat ibumu. Nana, Siap. Bo. Dunia ini aku jagain buat kalian. legenda sebuah dinasti. Ditulis bersamaan di dalam dan luar tembok istana. Panen 40 dan permu. Leluhur turun tangan nih. Perintah Baginda, benih unggul baru bebas pajak 3 tahun. Pak Guru, buku fisika bilang uap bisa dorong tutup panci, bisa dorong kapal nggak? Akademi Gewu lagi ngebahas ini. Tekanan ketelnya udah cukup. Ding! Fondasi masa keemasan udah dibangun. Bibit peradaban nyala lagi. Misi utama sistem selesai. Hitung mundur lepas 3, 2, 1. Suara peluit ini bakal bergema 300 tahun ke depan. Huaizhen. Benda ini seberat 9 bejana suci. Kamu harus ingat. Jaga rakyat. Buka kedamaian buat dunia. Evaluasi misi. Selesai. Tingkat kelangsungan peradaban 97%. Nilai kemajuan teknologi 1,83%. Indeks kebahagiaan rakyat. Toko permanen dibuka. Bibit padi unggul. Resep penisilin. Pengetahuan dasar kelistrikan. Terima kasih. Penjaga peradaban bertahun-tahun ini makasih banget. Kak beneran betah tinggal di Kaoshanbao. Pohon jujube yang ditanam papa mama udah mau berbuah kali ya?
Baginda, panggil kakak 3 Xiao aja. Dulu kamu pernah nyolong 3 karung beras buat pasukan. Olang aja udah cukup. Bapakmu maksa mau bikin mie kuah. Di panci lagi masak ayam hutan. Kakek 3. Mau makan kue emas. Dulu pernah bilang. Mau bikin semua orang bisa makan nasi putih. Wanginya. Sejarah bakal ingat Kaisar Kimi. Tapi angin sore, di Kaoshan Bao, cuma ingat, anak ketiga. Keluarga Xiao yang nyajiin makanan ke meja. Baginda, buku set ini berisi segelas jilid pencegahan wabah mesin uap. Tabel periodik unsur. Kunci dibagikan ke 6 departemen. Menteri mengurus kebutuhan rakyat. Cake, senapan baru dari Akademi Gewu, bisa menembak 300 langkah. Duduk dulu, hafalkan pesan keluarga. Pasal ketiga. Ilmu pengetahuan untuk mengatasi kelaparan rakyat. Bukan untuk membuat senjata bagi bangsawan. Ini lebih gampang daripada gambar meriam. Yang susah itu bukan bikin meriamnya. Tapi bikin meriamnya nggak pernah dipakai. Komunikasi terakhir sistem, nasib berbalik. Sedang menghitung, 4 juta orang selamat berkat kentang. 800.000 keluarga bersatu berkat kereta api. Peradaban bertahan tambah 300 tahun. Peringkat host SSS. Terima kasih sudah memilih. Harap. Kakek. Kerajaan yang Baginda bangun. Inilah kerajaan sebenar. Kakek Buyut. Guru ngajarin kereta api. Kereta yang kebakaran ya. Benda yang bikin orang bisa pergi lebih jauh. Bisa bawa kakek buyut juga. Pergi lihat laut yang ayah ceritain. Yang dibawanya. Ada di laut. Adik kecil, waktunya ganti Baginda, bunyi, bunyi. San Lang, pulang makan. Hah, teman-teman tua ini datang lagi rebutan orang. Kakek buyut, lihat kereta yang kebakaran. Iya. Dia mau jalan ke tempat yang belum pernah kita datengin. Lagi tumbuh. Minum yang banyak. Nanti tahun depan, panen bagus, ibu kukusin roti putih buat kalian. Hidup ini udah cukup berharga.